Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikma dari Usrul Fadil Hatsa. Saya dari kelas 12 multimedia. Di sini saya akan menerangkan tentang news item text yang ada pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, teks berita di dalam bahasa Inggris itu dinamakan news item text. Kali ini kita akan mempelajari tentang news item text dimulai dari pengertian, tujuan, dan juga kaidah bahasa. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertiannya news item text yaitu jenis tulisan yang memberikan informasi teraktual mengenai kejadian yang penting untuk diberitakan. News item text sendiri merupakan teks berita bahasa Inggris yang akan menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai suatu kejadian penting yang baru saja berlangsung, yang kejadian itu merupakan kejadian yang fakta. Nah, sebenarnya news item text sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, news item berdasarkan teks, jadi news item berdasarkan tulisan. Kemudian yang kedua, news item berdasarkan lisan, jadi disampaikannya berita tersebut itu disampaikan dengan lisan. Dimana kita bisa menemukan teks item ataupun news item teks ataupun news item lisan. Nah, biasanya itu kita akan menemukan news item teks itu kita menemukannya ada di majalah ataupun koran. Sedangkan news item lisan itu kita biasanya mendengarkan melalui televisi, radio, ataupun platform seperti YouTube. Setelah menjelaskan pengertian news item text, mari kita masuk ke tujuan news item text. Tujuan dari news item text itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca ataupun pendengar. Biasanya news item text ini memberikan informasi mengenai peristiwa yang terkini, peristiwa yang terbaru, peristiwa yang baru jadi, dan peristiwa itu faktual. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih update, bisa selalu update mengenai kejadian di suatu daerah ataupun kejadian di suatu tempat. Dan news item text itu ada struktur-strukturnya. Seperti jenis teks lainnya, news item text tentunya juga memiliki struktur yang menyusun semua elemen-elemennya. Struktur news item text itu yang pertama itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu main event. Main event adalah kejadian inti. Kemudian yang kedua ada background event, yaitu latar belakang. Latar belakang maksudnya itu latar belakang peristiwa. Kemudian yang ketiga ada source, itu merupakan sumber. Terus masing-masing tersebut itu gimana sih penjelasannya? Penjelasan dari ketiga itu yang pertama adalah main event, kemudian background event, kemudian source. Kita akan membahas selanjutnya. Struktur news item text yang pertama adalah main event. Main event tersebut adalah inti berita. Main event menjelaskan ringkasan berita yang akan diberitakan. Kemudian struktur yang kedua itu background event. Lalu bagaimana dengan background event? Background event menceritakan secara rinci mengenai latar belakang kejadian tersebut. Jadi kan suatu berita, suatu kejadian itu mesti ada latar belakangnya. Nah, nanti latar belakangnya itu masuknya di background event ini. Menyampaikannya itu harus detail, terus harus mencantumkan di dalam sini ada pelaku, lokasi, waktu kejadian, pihak-pihak yang terlibat, habis itu latar belakang kejadian. Biasanya itu kalau di dalam bahasa Inggris, berarti kalau di background event ini nanti akan masukkan 5W 1H. Struktur yang terakhir adalah sources. Terakhir dalam menulis
news item text ini jangan lupa untuk menyertakan, jangan lupa untuk mencantumkan sumber. Dalam bahasa Inggris sumber itu disebut sebagai sources. Sumber yang dimaksud di sini merupakan pernyataan, komentar, pendapat dari pihak-pihak yang terkait dalam peristiwa ataupun kejadian tersebut, ataupun peristiwa yang akan diberitakan tersebut. Jadi di situ harus menyertakan sumber. Kemudian ada juga kaidah kebahasaan news item text. Secara garis besar ada 3 kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh news item text. Yang pertama menggunakan action verb, yang kedua menggunakan saying verb, dan yang ketiga menggunakan present tense. Kita akan bahas satu persatu apa itu action verb, apa itu saying verb, dan apa itu present tense. Kaidah kebahasaan news item text yang pertama adalah menggunakan action verb. Nah, action verb adalah kata kerja yang menunjukkan aksi, kata kerja yang menunjukkan action yang dilakukan oleh subjek dan dilihat oleh orang lain. Contohnya action verb itu seperti sleep, kemudian study, kemudian play ataupun run, dan masih banyak lagi. Nah, contoh action verb juga itu bisa disebut sebagai dynamic verb, akan tetapi pada news item text itu akan sering menggunakan action verb. Kaidah kebahasaan news item text yang kedua adalah menggunakan saying verb. Saying verb adalah kata kerja yang identik digunakan, yang identik saat terjadi ketika percakapan, ketika sedang melakukan percakapan. Biasanya saying verb itu akan mencantumkan hasil percakapan antara wartawan ataupun si pembawa berita kejadian itu dengan narasumber. Kemudian kaidah kebahasaan news item text yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan present tense. News item text itu biasanya ditulis menggunakan kaidah simple present tense karena informasi yang disampaikan itu masih hangat ataupun masih baru saja terjadi. Kemudian informasi tersebut juga bersifat penting. Selain itu, news item text juga ditulis dengan simple present tense itu untuk menggambarkan kejadian yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun, tidak jarang juga news item text itu ditulis menggunakan simple present tense karena berita yang tertulis itu baru saja ditulis ketika peristiwa sudah terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.